Selamat datang di channel Jejak Rasa, channel yang akan menceritakan kisah-kisah penuh haru dan kebahagiaan diabadikan. Kami menghadirkan cerita dewasa yang menyentuh hati, mengisahkan perjalanan hidup, cinta, perjuangan, dan kebahagiaan setelah duka. Di sini, Anda akan menemukan kisah perjuangan, cinta, kehilangan, dan kebahagiaan yang menghangatkan hati. Karena setiap cerita bukan sekedar rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan emosional yang bisa membuat Anda menangis, tersenyum, dan merenungi arti kehidupan. Jangan hanya membaca cerita, rasakan setiap jejaknya, subscribe untuk mendapatkan kisah terbaru, like jika kisah ini menyentuh hati Anda, komentar untuk berbagi pengalaman dan perasaan Anda, tanpa perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mereka bilang, pengkhianatan paling menyakitkan bukanlah yang datang dari musuh, melainkan dari seseorang yang paling kau percaya. Dan Fiona akhirnya mengerti betapa benarnya kata-kata itu. Karena dalam hidupnya, ia selalu percaya bahwa ada dua orang yang tak akan pernah melukai dirinya. Reza, suaminya, dan Lia, sahabatnya. Keduanya adalah bagian terpenting dalam hidupnya. Orang-orang yang ia pikir akan selalu berdiri di sisinya apapun yang terjadi. Namun, kepercayaan itu kini hancur, tak tersisa. Di suatu malam yang sunyi, Fiona menemukan kenyataan yang mengubah segalanya, pesan-pesan tersembunyi, rahasia yang tak seharusnya ada. Dan dari sana, ia menyadari bahwa rumah tangganya telah lama retak, bukan oleh perbedaan, bukan oleh pertengkaran, tetapi oleh pengkhianatan dari dua orang yang paling ia percaya. Malam itu, Fiona tidak menangis, tidak juga berteriak. Ia hanya duduk dalam diam, menyadari bahwa dunia yang ia bangun dengan penuh cinta telah runtuh, dan ia harus menemukan cara untuk berdiri kembali di atas puing-puing yang tersisa. Malam itu, hujan turun perlahan, menari di atas genting dan membentuk genangan kecil di jalanan yang sepi. Lampu jalanan yang redup memantulkan bayangan buram di trotoar basah, seolah menangisi sesuatu yang tak terlihat. Fiona duduk di ruang tamunya, tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Di tangannya, secangkir teh melati yang sudah dingin. Uapnya telah lama menghilang, menyisakan aroma samar yang bercampur dengan udara malam. Ia menatap layar ponselnya, di mana pesan itu masih menyala terang. Seolah mengejeknya, pesan yang mengubah dunianya dalam hitungan detik. Jantungnya berdegup tak menentu saat membaca kalimat pendek yang begitu sederhana namun menghancurkan. Aku harus bicara denganmu. Hanya itu, tidak ada penjelasan panjang, tidak ada permintaan maaf, tidak ada alasan. Tapi Fiona tahu, ia sudah tahu. 1 jam sebelumnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam di sudut kamar. Ponsel Reza, suaminya, tergeletak begitu saja di atas meja setelah pria itu terburu-buru pergi ke kamar mandi. Biasanya, Fiona tidak pernah menyentuh barang pribadi suaminya tanpa izin. Kepercayaan adalah fondasi rumah tangga mereka, sesuatu yang selalu ia pegang teguh. Tapi malam ini, ada dorongan aneh di dalam dirinya, sesuatu yang mengusiknya tanpa alasan yang jelas. Jemarinya gemetar saat membuka layar ponsel itu. Ia tidak mencari apapun secara spesifik, tapi Tuhan tahu bahwa hatinya sudah bersiap untuk menerima sesuatu yang buruk. Dan saat ia menemukan pesan-pesan itu, napasnya serasa berhenti. Percakapan panjang yang penuh dengan kalimat manis dan rindu tersembunyi. Nama pengirimnya membuat dadanya berdenyut nyeri. Lia. Lia adalah sahabat yang telah bersamanya selama lebih dari 1 dekade. Wanita yang selalu ada di sisinya, dalam suka maupun duka. Wanita yang ia percaya lebih dari siapapun. Dan kini, wanita yang sama telah menusukkan pisau ke punggungnya. Foto-foto yang terlampir dalam pesan itu tidak bisa dibantah. Mereka tidak hanya sekedar berselingkuh, mereka telah bersama, berbagi momen yang seharusnya menjadi milik Fiona seorang. Fiona ingin menjerit, ingin menghancurkan sesuatu, ingin menangis sampai habis air matanya. Tapi yang bisa ia lakukan hanyalah duduk di sana, diam dalam kepingan hati yang berserakan. Hatinya memberontak, menolak menerima kenyataan Reza adalah suaminya. Pria yang telah bersamanya selama 5 tahun pernikahan. Pria yang berjanji akan selalu mencintainya.
melindunginya, dan setia hingga akhir hayat. Dan Lia, bagaimana mungkin Lia tega melakukan ini padanya? Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Fiona menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan gejolak di dadanya. Lalu, ponselnya bergetar, pesan lain dari Lia masuk, besok pagi, di kafe biasa. Aku akan menjelaskan semuanya. Fiona menatap pesan itu lama. Matanya yang biasanya hangat kini dingin dan kosong. Ia menghapus air mata di pipinya, lalu mengetik balasan. Baik, aku akan datang. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas kota. Saya akan mencerminkan perasaan Fiona yang kelam dan penuh gejolak. Ia melangkah keluar dari mobilnya dengan napas berat, mencoba mengendalikan detak jantungnya yang tak beraturan. Jari-jarinya menggenggam erat tali tas di pundaknya, seolah itu satu-satunya pegangan yang tersisa dalam dunianya yang baru saja runtuh. Ia memilih tempat duduk di pojok kafe, jauh dari keramaian. Di sudut ini, ia bisa mengamati segalanya tanpa harus terlalu terlihat. Wangi kopi yang biasanya menenangkan kini terasa asing. Jemarinya melingkari cangkir kosong di hadapannya. Tetapi ia bahkan tidak berniat memesannya. Pikirannya terlalu penuh. Hatinya terlalu sesak. Hanya berselang beberapa menit, pintu kafe terbuka dan sosok yang ia tunggu pun muncul, yaitu Lia. Wanita itu berdiri di ambang pintu. Matanya menyapu ruangan hingga akhirnya menemukan Fiona. Dengan ragu-ragu, ia melangkah mendekat. Fiona menatapnya tanpa ekspresi, menekan semua emosinya agar tidak meledak begitu saja. Sementara Lia terlihat berbeda pagi ini. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan matanya sembab. Namun, Fiona menolak untuk merasa iba. Lia pun langsung duduk di kursi di hadapannya. Menghindari tatapan Fiona, suasana hening mencengkeram mereka selama beberapa detik yang terasa begitu lama. Aku tahu aku tak pantas dimaafkan. Suara Lia akhirnya memecah kesunyian. Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh dentingan sendok dan percakapan lirih di kafe itu. Fiona mengangkat alisnya. Bibirnya menyunggingkan senyum miring yang sama sekali tidak mengandung kehangatan. Lalu kenapa kau lakukan ini? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih tenang daripada yang ia rasakan. Lia menunduk, mengusap jemarinya sendiri, seolah mencari keberanian di sana. Aku tidak pernah berniat menghancurkan rumah tanggamu, Fiona. Aku juga tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Fiona menekan pelan, suaranya penuh dengan kepedihan yang menyesakan. Jangan bilang kau tidak sengaja. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap Lia lebih dalam. Kau tidur dengan suamiku, Lia. Dan itu tidak mungkin kebetulan. Lia menelan ludah, air matanya menggenang di pelupuk mata. Aku jatuh cinta padanya. Kata-kata itu menghantam hati Fiona seperti badai. Apa? Jatuh cinta? Seolah itu adalah jawaban yang bisa membenarkan segalanya. Lia menghela napas, suaranya bergetar saat melanjutkan. Aku mencoba melawan Fiona. Aku benar-benar mencoba. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini akan menyakitimu. Tapi aku kalah dengan rasa itu. Fiona menutup matanya sesaat, berusaha menahan getaran di dadanya. Saat ia membuka mata lagi, tatapannya dingin. Jetty, kau mengorbankan persahabatan kita. Kau mengorbankan aku. Lia menangis sekarang. Air matanya jatuh ke atas meja kayu di antara mereka. Aku bersalah, Fiona. Aku menyesal. Aku tak tahu bagaimana menghadapimu. Aku, jawab Lia dengan nada gugup. Fiona menarik napas panjang, mencoba memahami sesuatu yang sebenarnya tak bisa ia pahami. Persahabatan mereka, kepercayaannya, dan rumah tangganya. Semua hancur karena satu kata yang menurut Lia cukup untuk menjadi alasan, yaitu cinta. Fiona menatap Lia tanpa berkedip, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari mulut sahabatnya. Aku mencintainya. Begitu mudahnya Lia mengucapkan itu, seolah itu alasan yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Udara di antara mereka terasa semakin berat. Hanya suara hujan yang jatuh di luar jendela yang terdengar, menciptakan irama melankolis yang menyakitkan. Fiona ingin tertawa, ingin berteriak, ingin marah. Tapi yang keluar dari bibirnya justru senyum kecil yang getir. Kau benar-benar berpikir bahwa cinta bisa membenarkan segalanya ya? Lia menggelengkan kepalanya pelan. Matanya menatap kosong ke cangkir kopi yang belum disentuhnya.
Kau pikir itu cukup untuk menghancurkan rumah tanggaku? Lia menggigit bibirnya. Kedua tangannya menggenggam erat tepi meja seolah itu bisa memberinya kekuatan. Aku tidak ingin ini terjadi, Fiona. Aku bersumpah, aku tidak pernah merencanakan ini. Aku hanya tidak bisa menahan perasaanku. Fiona menutup matanya sejenak, mengatur napasnya yang mulai memburu, lalu ia menatap Lia tajam. Kau tidak bisa menahan perasaanmu. Nadanya dingin, penuh ironi. Kau bisa, Lia. Kau hanya tidak mau. Lia menangis. Aku mencoba. Sungguh, aku tahu ini salah. Aku tahu aku seharusnya menjauh. Tapi setiap kali aku mencoba, rasanya semakin sulit. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan. Aku tahu ini bukan alasan yang cukup bagimu. Aku tahu ini tidak bisa menghapus kesalahanku. Fiona mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya rendah namun menusuk. Tidak, Lia. Tidak ada alasan yang cukup. Ia menahan tangisan yang nyaris lolos dari bibirnya. Kau bukan hanya menghancurkan rumah tanggaku. Kau menghancurkan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Kepercayaanku. Kepercayaan yang aku bangun selama bertahun-tahun. Kau tahu betapa aku mencintai Reza. Kau tahu betapa aku mempercayai kalian berdua. Lia menangis semakin keras. Tubuhnya bergetar. Tapi Fiona tidak peduli. Ia sudah terlalu lelah, terlalu sakit untuk merasa iba. Fiona menghela napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela. Hujan semakin deras, membasahi jalanan yang mulai sepi. Entah kenapa, pemandangan itu membuat hatinya semakin berat. Dan Reza, tanyanya akhirnya, suaranya hampir seperti bisikan. Apakah dia juga mencintaimu? Lia terdiam sejenak, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Iya, jawabnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dia bilang dia mencintaiku. Fiona merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya. Sekuat apapun ia mencoba bersikap tenang. Kata-kata itu seperti pisau yang menoreh luka baru. Jeti, selama ini, Reza bukan hanya mengkhianatinya secara fisik. Hatinya pun telah beralih. Matanya mulai memanas. Tapi ia menolak membiarkan air mata jatuh di hadapan Lia. Jika ada satu hal yang masih bisa ia genggam saat ini, itu adalah harga dirinya. Ia menarik napas panjang, menguatkan dirinya untuk menghadapi kenyataan yang selama ini berusaha ia tolak. Pernikahannya telah berakhir. Fiona menggenggam jemarinya erat di pangkuan, berusaha menahan gemetar yang mulai merambati tubuhnya. Udara di dalam kafe mendadak terasa lebih dingin. Seakan waktu berhenti pada saat Lia mengucapkan kata-kata itu. Dia bilang dia mencintaiku. Kalimat itu terus terulang di kepalanya, menghantam kesadarannya berkali-kali. Ia ingin menolak percaya, ingin meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk yang sebentar lagi akan berlalu. Tapi tidak, ini nyata. Dan semakin ia mencoba menolak, semakin sakit itu merayap ke dalam dadanya. Kau tahu, Lia, Fiona akhirnya berbicara. Suaranya lirih namun tajam seperti belati. Aku mempercayaimu lebih dari siapapun. Aku selalu berpikir kita akan selalu bersama, saling menjaga. Ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Lia yang penuh dengan air mata. Tapi kau merobek kepercayaanku dengan tanganmu sendiri. Lia menangis. Fiona, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Fiona menggeleng pelan, menyungkingkan senyum tipis yang tidak mengandung kebahagiaan sama sekali. Kau menyesal karena kau sudah ketahuan, Lia, bukan karena kau melakukannya. Lia kembali terdiam, matanya yang merah dan sembab menatap Fiona dengan penuh kepiluan. Tetapi Fiona tidak bisa lagi melihatnya sebagai sahabat, karena bagi Fiona, wanita di hadapannya kini hanyalah seseorang yang telah merampas sesuatu yang begitu berharga dalam hidupnya. Aku bersedia pergi, Lia akhirnya berkata dengan suara bergetar. Menghilang dari hidup kalian, jika memang itu yang kau mau. Fiona menghela napas panjang. Seandainya semudah itu. Seandainya semua luka ini bisa sembuh hanya dengan Lia menghilang. Tapi tidak. Rasa sakit ini akan tetap ada, menempel di jiwanya seperti bekas luka yang tak akan pernah benar-benar hilang. Kau pikir itu bisa memperbaiki semuanya? Fiona bertanya pelan. Suaranya lebih datar dari yang ia harapkan. Ia menatap Lia lama, berusaha mencari jawaban di wajah wanita itu. Tapi yang ia temukan hanyalah penyesalan yang datang terlambat. Saat itu, pintu kafe kembali terbuka, dan seseorang masuk. Fiona tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang baru saja datang.
Ia bisa merasakan kehadiran itu, bisa mengenali wangi parfum yang begitu familiar, wangi yang selama ini menemaninya tidur di sisi lain ranjang. Ia adalah Reza. Dunia seakan berhenti sejenak saat pria itu berjalan mendekati mereka. Langkahnya berat, wajahnya lelah, seolah beban di pundaknya terlalu besar untuk ia tanggung. Fiona menegakkan bahunya. Ia tidak akan menunjukkan kelemahannya di depan mereka berdua. "Fiona," suara Reza terdengar serak. Penuh keraguan, ia ingin bicara, ingin menjelaskan. Tetapi Fiona mengangkat tangannya, menghentikannya sebelum sempat mengucapkan satu kata pun. "Jangan ucapkan apapun," kata Fiona dingin. Matanya menatap Reza dengan sorot yang tak bisa diartikan. "Aku sudah tahu semuanya." Reza terdiam, sementara Liam menggigit bibirnya. Mengalihkan pandangannya ke meja seakan takut bertemu tatapan Fiona lagi. Fiona menelan ludah. Dadanya terasa sesak, tapi ia tetap bertahan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, karena pada akhirnya pengkhianatan tak butuh penjelasan. Reza berdiri di hadapan Fiona, tetapi tatapan pria itu tak mampu bertahan lama menatap mata istrinya. Ada keheningan panjang di antara mereka, hanya diisi oleh suara hujan yang terus mengguyur jalanan di luar kafe. Liam menunduk, menggigit bibirnya seolah berharap bisa menghilang begitu saja dari tempat ini. Fiona menarik napas dalam, mencoba menenangkan debaran di dadanya yang semakin tak terkendali. Ia sudah cukup tahu, sudah cukup melihat, dan tak ada satupun yang bisa mengubah kenyataan ini. Ia tidak butuh permintaan maaf, ia tidak ingin mendengar alasan, karena pada akhirnya pengkhianatan tidak pernah memiliki pembenaran yang cukup. Ia berdiri perlahan, merapikan tas di pundaknya. "Aku tidak akan menangis lagi untuk kalian." Suaranya tenang, nyaris berbisik, tetapi memiliki ketegasan yang tak terbantahkan. Reza terbelalak, seolah kata-kata itu lebih menusuk daripada kemarahan yang mungkin ia harapkan. "Fiona, kau mencintainya?" Fiona memotong. Suaranya tetap datar. Ia ingin mendengar langsung dari mulut suaminya, meskipun jawabannya mungkin akan lebih menyakitkan dari apapun. Reza terdiam. Ada kegelisahan di matanya, seakan ia sedang berjuang untuk menemukan jawaban yang benar. Namun, jawaban itu seharusnya mudah. Jika dia masih mencintai Fiona, maka tak akan ada keraguan. Jika dia masih ingin mempertahankan pernikahan ini, maka seharusnya tidak butuh waktu lama baginya untuk menjawab. Tapi Reza hanya diam. Dan itu sudah lebih dari cukup bagi Fiona. Ia mengangguk pelan, seolah menerima sesuatu yang tak lagi bisa diubah. "Terima kasih," katanya akhirnya. Reza mengerutkan kening. "Untuk apa?" Fiona tersenyum tipis, senyum yang dipenuhi kepahitan, "Untuk akhirnya menunjukkan siapa dirimu sebenarnya." Tanpa menunggu reaksi dari keduanya, Fiona pun melangkah pergi. Ia berjalan melewati meja-meja kafe yang kini terasa begitu jauh, melewati pintu yang terbuka lebar. Udara dingin menyambutnya begitu ia keluar. Tetesan hujan jatuh di kulitnya, bercampur dengan air mata yang akhirnya mengalir diam-diam. Langkahnya tidak goyah, kepalanya tegak. Ia tidak akan membiarkan mereka melihat kehancurannya. Malam itu, Fiona duduk di tepi tempat tidurnya, menatap kosong keluar jendela apartemen kecil yang baru saja ia sewa. Ruangan ini masih terasa asing, terlalu sunyi dibandingkan rumah yang dulu ia tempati bersama Reza. Tapi inilah tempat yang akan menjadi awal baru bagi kehidupannya. Ia tidak akan berpura-pura bahwa semua ini mudah, tidak akan berpura-pura bahwa hatinya tidak hancur. Tapi setidaknya, ia masih memiliki dirinya sendiri, dan mungkin hanya itu yang ia butuhkan untuk memulai kembali kehidupannya. Fiona menatap bayangannya di kaca jendela, melihat sosok yang dulu ia kenal begitu baik, tetapi kini terasa asing. Ada luka di matanya, ada jejak kehancuran di setiap garis wajahnya. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang baru, yaitu ketegaran. Pengkhianatan telah mengubahnya. Ia bukan lagi wanita yang sama, bukan lagi istri yang begitu percaya pada cinta, bukan lagi sahabat yang mudah memaafkan. Tetapi ia juga bukan seseorang yang akan hancur karena dikhianati. Hujan di luar mulai mereda, menyisakan aroma tanah basah dan udara dingin yang menyegarkan. Fiona menghela napas panjang, seolah membuang sisa-sisa kepedihan yang masih tersisa dalam dirinya. Mungkin
Ini adalah akhir dari kisah yang dulu ia impikan. Namun, setiap akhir selalu menjadi awal yang baru. Dan kali ini, ia akan menjalani kisahnya sendiri tanpa mereka. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya.